Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan apa dan bagaimana program kehamilan. Masih bersama dengan Dokter Dodi dan juga Dokter Lista. Kita kembali ke Dokter Dodi dulu. Sebelum dilanjutkan ke pemaparan materi, dokter, saya izin menanyakan terkait dengan siklus menstruasi wanita. Kan kalau siklus menstruasi wanita itu bisa diperkirakan ya dok, bisa diketahui apakah normal atau tidak. Tapi bagaimana dengan laki-laki dok? Karena saya sedikit jarang mendengar terkait dengan laki-laki mengecek sel spermanya seperti itu. Ya. Jadi dalam program kehamilan porsi adanya masalah atau adanya gangguan pada pasangan yang ingin melakukan program kehamilan antara laki-laki dan wanita itu sama. Kalau laki-laki akan mempengaruhi 35%, wanita juga akan mempengaruhi 35%. Artinya, laki-laki merupakan salah satu faktor yang sama besarnya menyebabkan masalah. Jadi kalau seandainya satu pasangan hadir atau datang untuk berkonsultasi, maka harus bersama suami terlebih dulu. Harus datangnya bersama suami. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sperma. Sperma, kita akan nilai berapa jumlah spermanya, bagaimana pergerakan spermanya, dan bagaimana bentuk sperma yang normal atau tidak. Nah, kalau seandainya pasangan hadir tanpa pasangan atau tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sperma, ini biasanya kita cancel untuk program. Kita tidak tahu bagaimana masalahnya, apakah hanya pada wanita. Laki-laki memberikan porsi yang sama, menimbulkan terjadinya masalah. Nah, saat ini perkembangan reproduksi berbantu ini juga sangat pesat sekali. Kalau dahulu mungkin orang mengenal kalau seandainya suatu pasangan tidak mendapatkan kehamilan, nah ini pasti wanitanya yang salah. Betul, ini sangat penting ya untuk pemirsa di rumah juga. Ternyata ilmu pengetahuan memberikan asumsi bahwa laki-laki juga banyak loh yang mempengaruhi tidak terjadinya kehamilan. Nah, kalau dahulu kalau tidak punya anak ya sudah, kita tidak usah program apa, berarti kita mandul barangkali begitu ya. Kalau sekarang tidak. Salah satunya misalnya kadar sperma. Kadar sperma yang rendah, nanti kita golongkan derajatnya apakah masalahnya ringan, sedang atau berat. Sampai kadar sperma yang berat pun, kita sudah mempunyai alur untuk memberikan terapi, ataukah mesti dilakukan operasi, misalnya kalau ada varikokel misalnya. Nah, bahkan untuk program kehamilannya sendiri nanti dijabarkan lebih lanjut. Dengan ada masalah sperma yang berat, kita sudah punya program kehamilannya berupa bayi tabung. Jadi bagi pasangan yang belum mendapatkan kehamilan, saat ini sudah terbuka bagi kita semua untuk berupaya. Di samping berdoa menjadi salah satu yang paling penting sekali upaya kami. Nah, mungkin terkait dengan slide terakhir tadi nih dok, sebelum kita jeda iklan, kan ada tentang siklus haid ya dok ya. Nah, mungkin yang sering terjadi atau pertanyaan masyarakat yang ada di vaskes primer itu, kenapa saya tuh dapat siklus haidnya tuh 2 kali dok, ada di awal, ada di akhir gitu. Kemudian ada juga yang bilang tunggu lewat 30 hari sedikit, jadi kurang lebih hampir 1,5 bulan baru dapat. Nah, apakah memang siklus haid itu harus 28 atau ada range tertentu yang disebut normal, dan apakah hanya yang 28 saja dok yang dianggap paling subur gitu dalam tanda kutip? Karena masih banyak yang belum bisa membaca waktu subur ya. Betul. Memang seiring dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan, semestinya memang setiap wanita, walaupun ini naif ini, semestinya dia selalu akan melingkari kapan saya menstruasi. Sehingga siklusnya terpantau secara siklik dan periodik gitu. Tidak pada satu kejadian 1 bulan. Nah, saya menambahkan untuk pemeriksa ini, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari siklus menstruasi yang teratur, kira-kira begitu. Nah, yang pertama secara siklus tadi. Secara siklus berdasarkan teori disebutkan siklus menstruasi yang terjadi 21 sampai 35 hari itu masih disebut suatu siklus menstruasi yang teratur. Jadi kalaupun dia maju, misalnya maju di 4 hari, 5 hari, ataupun mundur
sampai 5 hari 7 hari itu masih siklusnya teratur. Dihitung per hari, bukan dihitung per kalender ya. Kadang kita kalau tanggal 2, bulan depan tanggal 2, kita menganggap itu 28 hari. Sebenarnya itu sudah 30 hari. Karena kalender kita tidak pernah 28 hari ya. 30, 31. Kemudian yang kedua, periodenya. Lamanya disebutkan secara teori 2 sampai 7 hari. Masih normal. Kemudian tidak disertai oleh nyeri yang mengganggu aktivitas. Kalau kram itu normal. Kalau kram saja itu normal, tapi kalau sudah mengganggu aktivitas itu sudah sebut tidak normal. Kemudian jumlah menstruasi disebutkan dalam satu periode menstruasi sekitar 80 ml. Nah, menilai 80 ini yang susah. Tetapi secara umum disebutkan dengan penggantian pembalut 2 sampai 3 kali sehari. Kalau lebih dari itu berarti sudah volumenya sudah banyak. Dan munculnya menstruasi awal di usia kehamilan 14 tahun. Itu adalah kriteria normal. Jadi apabila di luar itu, maka kita harus menelusuri kira-kira masalahnya ada di mana. Apakah hormonalnya kah? Apakah anatominya? Maka kita pemeriksaan, jangan-jangan di dalam ada misalnya penebalan dinding rahim sehingga menyebabkan pendarahannya jadi lama. Apakah ada polip misalnya yang menyebabkan pendarahannya jadi lama? Atau adakah miom? Nah, atau justru ada penyakit yang disebut dengan PCOS. Mana siklus mennya menjadi panjang, yang harusnya setiap bulan, kemudian 3 bulan tidak men nih. Lalu setelah 3 bulan tidak men, begitu men sudah dibanyak. Nah, hal-hal ini tentu akan mengganggu, termasuk mengganggu program kehamilan. Kita harus urutkan secara satu persatu dan ditangani secara satu persatu. Artinya ini juga pengaruh dari lifestyle ya dokter ya? Benar. Oke. Akan kita lanjutkan lagi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.